Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sesi 2. Di sesi 2 ini adalah sesi tanya jawab dan konsultasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan kalau ada hal yang belum paham dari apa yang sampaikan tadi di materi sesi 1 tentang 2 faktor yang menyebabkan Anda mudah menemukan mitra baru. Ya, 2 faktor yang menjadi penentu apakah Anda mudah atau sulit menemukan mitra baru Anda tergantung 2 faktor tadi. Apakah Anda punya mindset yang benar, apakah Anda punya sikap positif terhadap bisnis Anda. Itu akan mempengaruhi ya kinerja Anda dalam membangun mitra baru di bawah Anda. 2 faktor tadi. Ya, selain faktor-faktor yang sudah saya jelaskan di Zoom meeting sebelumnya, ya, karena Anda daftar namanya nggak ada, ya, Anda tidak melakukan teknik funneling, Anda jarang ke pertemuan, Anda jarang konsultasi, artinya Anda tidak on system. Ya, jadi kalau yang sering saya sampaikan kepada Anda itu kan Anda tidak on system yang membuat Anda itu tidak, ya, dalam tanda kutip, ya, sulit membangun mitra baru karena Anda tidak on system. Tidak on system itu artinya Anda, ya, itu tidak membangun daftar nama buah market tiap hari. Anda tidak melakukan teknik funneling tiap hari. Anda jarang ke pertemuan. Anda jarang konsultasi. Itu artinya Anda tidak on system. Nah, itu kan sering saya sampaikan kepada Anda kalau materi ini. Nah, kalau yang tadi itu benar-benar esensinya. Nah, kenapa Anda tidak on system? Itu ya karena mindset Anda salah. Kenapa Anda tidak on system? Karena sikap Anda ya tidak positif terhadap bisnis Anda. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada Pak Arief. Asus ini siapa ya Asus ya? Ada Bu Endri, ada Pak Arwianto. Terima kasih sudah hadir sesi 2, Pak Hendra, Pak Imam, Pak Hamim, ya, Bunda Lik, Bunda Linda, Bunda Niawati, Pak Resti, Pak Srifudin, Pak Soni, Pak Sumintar, Pak Trikukuh. Ya, sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi 2. Nah, orang sangat luar biasa. Berarti Anda memang benar-benar serius untuk belajar ya malam hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan bisa bertanya materi malam hari ini atau konsultasi di luar materi yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, bagi Bapak Ibu kalau sudah ngisi link pendaftaran DPM itu jangan lupa Bapak Ibu WhatsApp ke WA support yang isinya itu gini. Saya sudah ngisi saya sudah daftar training DPM. Nah, kalau Anda tidak konfirmasi ke WA support, nanti WA support tidak ngasih link Zoom untuk ikut training DPM. Jadi sekali lagi bagi Anda yang sudah jadi member, sudah jadi mitra, bagi Anda yang sudah ngisi link pendaftaran DPM yang saya kirim kemarin ke Anda, itu jangan lupa untuk konfirmasi ke WA support. Ya, WA support. Kalau yang nggak tahu nomor WA-nya nanti bisa japri saya kasih nomor WA support ya. Nanti Bapak Ibu konfirmasi bahwa saya sudah ngisi daftar training DPM. Ya. Tanggal 15, 16, 18 Juni. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus konfirmasi ini. Nah, nanti kalau Anda sudah konfirmasi ini ke WA Support, nanti WA Support akan mengirim link Zoom training DPM. Jadi training DPM ini dikirim secara private ke masing-masing Anda, itu setelah Anda konfirmasi ke WA Support bahwa Anda sudah ngisi form pendaftaran training DPM yang saya kirim kemarin. Ya, jadi bagi Anda yang sudah ngisi form pendaftaran training DPM, jangan lupa konfirmasi ke WA Support. Karena kalau Anda tidak konfirmasi ke WA Support, itu nanti Anda nggak dapat link Zoom training DPM nanti.
Ya, Anda akan sulit untuk masuk nanti ke training TPM kalau nggak tahu linknya. Ya, sekali lagi bagi Anda yang sudah mengisi form pendaftaran training TPM tanggal 15, 16, 18 Juni. Jangan sampai Anda nggak hadir ya Bapak Ibu ya, ini penting sekali supaya Anda bisa mengupgrade kapasitas ilmu Anda, bagaimana cara mengundang yang benar, bagaimana cara follow up yang benar, cara mengatasi keberatan, cara closing, itu semuanya dari A sampai Z akan dibedah semua sama Pak Bayu selama 3 hari. Bayangin, selama 3 hari. Ya, betapa ilmu ini sangat benar, sangat-sangat penting Anda harus pelajari, harus Anda kuasai. Ya, silakan kalau ada yang bertanya atau mau konsultasi, monggo. Atau sudah paham semuanya? Gimana Pak Hamim, Pak Resti, Bu Nali? Asus ini siapa? Pak Hamim ya? Pak Hamim. Betul. Nah, saya ganti Pak namanya Pak Hamim. Nah, jadi Pak Hamim. Ya, ada Pak Syarifudin, Bunda Linda, ada Pak Sumintar, ada Pak Arianto, Pak Arif, Pak Hendra, Pak Imam, Bu Endri, Pak Soni, Pak Trikuku, Pak Rizky. Ya, silakan kalau bertanya. Tadi terakhir 19 ya, ini 3 orang kemana? Nah, ini ada yang out lagi, sinyalnya kali ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda ada 2 faktor tadi, itu Anda harus segera hapus ya, segera Anda harus hilangkan. Ya, maksudnya kalau tidak ada 2 faktor tadi, Anda mindset-nya masih salah, Anda tidak punya sikap positif, ya maka Anda harus segera rubah tuh mindset Anda, harus rubah ya sikap Anda. Karena kalau itu nggak Anda miliki, ya Anda akan sulit sekali Bapak Ibu membangun bisnis ini. Ya, kecenderungannya ya kalau mindset-nya salah, Anda akan kehabisan energi, itu udah pasti gitu loh. Karena Anda anggap bahwa orang yang Anda undang nggak hadir itu buat Anda gagal gitu loh. Ketika orang yang PHP itu bagi Anda Anda dalam tanda kutip gagal di sini gitu. Anda yang nggak join itu Anda anggap gagal diri Anda. Padahal bagi orang yang mengerti cara bangun bisnis ini itu justru malah faktor positif gitu loh. Banyak ditolak itu malah keren gitu. Karena apa? Karena Anda semakin dekat dengan tim inti Anda gitu. Ya, itulah esensi teknik funneling itu begitu. Gitu. Teknik menyaring, teknik menyeleksi itu di situ. Ya. Ya, Pak Sony ada yang mau tanyakan, Pak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Semangat siang, Pak. Semangat siang. Selamat siang, monggo. Mantap, mantap. Oke, gimana, Ya. Pak? Saya ingin menanyakan ini, Pak Tian. Batasnya itu sampai seberapa ketika kita harus next? Oke, baik. Jadi untuk menentukan itu sampai seberapa sebenarnya? Berapa kali diundang atau bagaimana? Siap. Oke, ini pengalaman pribadi saya dalam membangun mitra baru maupun tim inti ya. Nah, ketika ini kita bicara teknik funneling saringan pertama dulu mengundang. Ya, nah ketika mengundang itu kan ada lima tipe kan respon. Yang pertama tidak ngerespon, ngerit juga enggak. Yang kedua cuma baca doang. Yang ketiga alasan. Yang keempat itu kasar atau nyinyir. Ya. Yang kelima minat hadir. Nah, yang pertama kedua ini Anda undang lagi ke webinar. Jadi yang pertama ini Anda undang lagi ke webinar berapa lama? 8 kali. Ya, 8 kali. Anda undang 8 kali. Gimana Pak kalau misalkan nanti diblokir? Nggak apa-apa. Kan Anda sudah diajarin teknik FBO.
Ya, nanti akan diajarkan Pak Bayu training Facebook marketing organik. Bagaimana Anda membangun daftar nama uang market sebanyak mungkin dari Facebook. Atau Anda juga saya ajarkan bagaimana membangun uang market dari handphone Anda. Jadi nggak masalah ya di situ. Ya saya yakin selama Anda hari ini tujuannya baik, tujuannya positif, ya saya yakin mereka juga welcome. Ya, tapi saya biasanya batasan saya di sini. 8 kali itu artinya kalau seminggu 2 kali webinar, berarti sebulan. Ya, jadi 1 bulan saya naik. 1 bulan next kalau tidak ada respon. Nah, kapan lagi diundang lagi? Tunggu 3 bulan lagi. Jadi kunci di siaran baru, masukkan ke siaran baru. Mereka ini kalau sampai 8 kali nggak merespon, nggak hadir dan sebagainya, ya kunci di siaran baru, masukkan ke siaran baru di WhatsApp. Ya, untuk apa? Untuk supaya Anda terus terhubung dengan mereka. Supaya Anda terus bisa silaturahmi. Tapi nanti kasih hal-hal yang sifatnya di luar bisnis. Bisa quote positif, video positif, catatan-catatan positif. Itu yang Anda kirim. Jangan pernah ngirim apapun selain itu. Jangan ngirim bisnis. Nanti Anda baru boleh ngirim itu setelah 3 bulan. Ya. Nah, untuk yang alasan kasar, ya, ini langsung masukkan ke siaran baru. Ya. Nanti tunggu 3 bulan lagi. Ya, Anda baru proses undang lagi. Jadi kalau yang alasan kasar begini, Anda langsung masukkan ke siaran baru. Kunci langsung di siaran baru. Jangan pernah Anda ajak lagi. Nah, kalau nomor 5 ya Anda harus reminder 4 kali untuk memastikan mereka hadir. Nah, ini yang di mengundang. Nah, sekarang kalau di proses webinar, ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus ya. Ya, tolong kalau mau di screenshot. Ya. Nah, sekarang kalau di webinar itu Anda akan ketemu 3 tipe. Tipe pertama adalah PHP. Ya, janji mau hadir ternyata nggak hadir. Ya. Yang kedua adalah hadir tapi tidak sampai selesai. Hadir sampai selesai. Nah, ini teknik funneling kedua, ya saringan kedua kan webinar tuh. Nah, ketika menyaring yang minat hadir tadi, webinar ini kan saringan kedua untuk menyaring tipe 5 tadi gitu loh. Menyaring tipe 5 tadi. Ya, kan pasti akan ketemu ini PHP yang janji hadir ternyata nggak hadir. Nah, yang PHP ini ya, Bapak Ibu undang lagi sampai 8 kali. Gitu. Ya, yang hadir tidak sampai selesai. Ya, Bapak Ibu kasih landing page ya, presentasi online, presentasi.online, terus undang lagi ke webinar. Nah, ini. Ya. Oh ya, untuk yang alasan tadi ya, alasan karena sibuk nggak bisa hadir hari Selasa Jumat, itu bisa Bapak Ibu kasih landing page presentasi online ya, khusus yang alasannya sibuk nggak bisa hadir hari Selasa, hari Jumat. Selain itu, langsung kunci di siaran baru. Ya, undang lagi ke webinar sampai 8 kali juga ini. Nah, kalau hadir sampai selesai, ini Bapak Ibu follow up ya, masuk ke saringan ketiga, follow up ya. Jadi ini ya, ini saringan kedua 3 tipe ini. Jadi yang PHP undang lagi 8 kali. Kalau 8 kali nggak hadir gimana ya, masukin siaran baru, kunci si siaran baru ya. Nanti 3 bulan lagi Anda undang lagi ya. Ini juga sama. Kalau sampai mereka tidak hadir, tidak sampai selesai, ya, atau malah nggak hadir terus, nggak sampai selesai, ya, ini tanda kutip ya, berarti mereka nggak minat, langsung kunci di siaran baru. Nanti undang lagi 3 bulan lagi.
Masih harus 3 bulan. Ya biasanya dalam waktu 3 bulan itu dalam tanda kutip itu mindsetnya bisa berubah, sikapnya bisa berubah. Nah kalau masih sama gimana Pak? Ya udah 3 bulan lagi undang lagi gitu. Gitu. 3 bulan lagi nanti undang lagi. Wong Pak Bayu aja 9 tahun baru join ada kok. 2 tahun baru join ada kok. Ya, ya seperti itu. Nah ini teknik funneling kedua webinar. Oke. Nah saya hapus ya. Oke. Nah, teknik funneling ketiga yaitu follow up. Ya, di follow up itu Anda akan ketemu ya. Follow up itu untuk siapa sih yang hadir sampai selesai tadi? Untuk yang hadir sampai selesai itu baru Anda follow up. Ya. Nah, di follow up itu Anda ketemu 4 tipe. Yang pertama join. Ya, yang kedua reseller. Reseller itu apa? Ya, minat bangun bisnis ini tapi tidak punya modal. Tidak punya modal sama sekali. Dia memang pengen jalankan bisnis AB, tapi benar-benar nggak punya modal. Gitu. Nah, yang ketiga, menunda join. Yang keempat, memutuskan jadi konsumen, atau dia ingin jualan saja, jualan produk, bantu jualan produk, atau jadi dropshipper Anda. Dropshipper. Kalau yang reseller itu adalah member tapi tanpa ID ya. Reseller itu member, ya seperti member tapi nggak punya ID. Gitu. Member tanpa ID, tanpa MID. Ya sama-sama jalankan sistem seperti Anda. Sama-sama punya marketing plan, ya tapi marketing plan-nya beda. Nah, nanti yang ingin tahu marketing plan-nya seperti apa, tinggal jawab ke saya. Nanti saya akan jelaskan ke Anda. Ya, nah ini yang join maka arahkan ke sistem. Ya, Anda harus segera ajarkan mereka untuk on system bagi yang join. Ya, ini. Nah reseller ya, ya sama arahkan untuk jalankan sistem juga. Ya, jadi ini yang reseller ini juga arahkan untuk menjalankan sistem sama seperti yang join. Gitu. Nah, yang menunda join ini masukkan siaran baru. Nanti 3 bulan lagi Anda undang lagi, Anda proses lagi. Nah, yang konsumen ya Anda langsung rawat mereka, jaga mereka, support mereka supaya mereka jadi pelanggan. Kalau yang dropshipper ya berarti ya jaga mereka, rawat mereka supaya jualan produknya makin lancar, makin banyak gitu. Karena memang dia pinginnya cuma bantu jualan doang gitu loh, nggak mau menjalankan sistem, ya dia nggak mau bangun bisnis gitu loh. Tapi bedanya reseller sama dropshipper apa? Kalau reseller itu ya seperti member, dia pingin jalankan bisnisnya gitu, jalankan bisnisnya yang membangun tim, yang bangun ya semuanya gitu seperti Anda, cuma dia tanpa MID. Ya, nah, nanti alat bantunya dari siapa? Alat bantunya dari sponsornya sebagai member. Semua alat bantu akan diberikan kepada reseller dari landing page, toko online, semuanya dikasih. Marketing kit bisnis, marketing produk dikasih ke reseller. Ya, cuma dia tidak punya akses ke member area AB network gitu aja, tidak punya akses ke sana. Ya, dia akan punya akses ke situ ketika nanti dia sudah jadi member. Nah, kalau yang ingin jualan produk ini ya memang ingin jualan produk doang gitu. Gitu. Dia nggak tertarik untuk menjalankan bisnisnya, dia cuma tertarik bantu jualin produk Anda gitu. Makanya jadi dropshipper. Ya, dia nggak perlu stok produk, ya kan? Tinggal nanti kalau misalkan ada konsumen, dia akan WA Anda, ya nanti tinggal ya Anda atur-atur keuntungan retailnya seperti apa gitu. Nanti kan yang mengirim kan semua dari Stokis Bandung. Yang ngirim produknya kan dari Stokis Bandung. Anda tinggal konfirmasi ke Stokis, ini ada pembelian atas nama ini, alamatnya ini, total transfernya berapa kan gitu. Nah kalau yang dropshipper transfernya ke mana? Ya transfernya ya ke Anda gitu. Gitu. Anda baru ke Stokis gitu. Seperti itu. Ya
Begitu Pak Sony, ada yang mau tanyakan Pak? Sudah cukup jelas, Pak. Cuman tinggal nanti prakteknya aja. Oh ya, oke, Terima siap. kasih. Ya, sama-sama. Nah, funneling terakhir itu adalah apa? Sistem. Ini funneling terakhir. Ya, saringan keempat. Saringan keempat itu sistem. Buat siapa? Buat yang join. Nah, di sini pasti ada dua tipe. Ada member yang on system, ada yang member tidak on system. Udah pasti akan ketemu ini, dua tipe ini gitu. Nah, yang Anda cari itu yang mana? Yang member on system. Nah, ini cukup temukan 2 orang saja. Temukan 2 orang saja. Nah, untuk menemukan 2 orang ini, kuncinya di Anda. Anda dulu yang harus on system. Selama Anda tidak on system, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan 2 orang on system seperti Anda. Sampai kapanpun. Anda nggak akan pernah bisa membangun 2 tim inti seperti ya Anda gitu loh. Ya, orang yang on system itu kenapa sih on system? Ya karena mindsetnya benar tadi. Ya, karena mindsetnya benar gitu loh. Karena dia fokus bangun aset. Kalau bangun aset, dia speednya pasti tinggi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dari sekian daftar nama yang dia miliki, itu ada 2 tim inti. Nah, karena dia ingin segera menemukan 2 tim intinya, maka dia speednya tinggi. Maka sehari itu nggak pernah ngundang di bawah 10. Sehari itu pasti ngundangnya 20, 30, 50, 60, bahkan bisa ngundangnya banyak gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah tahu esensinya gitu loh. Semakin cepat dia menyeleksi, semakin cepat dia menyaring, maka dia akan semakin cepat menemukan 2 tim intinya. Ya kan yang jadi pertanyaan itu kan Anda nggak tahu posisi 2 tim inti Anda itu di mana. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Nggak ada yang tahu. Pak Trian nggak tahu, Anda juga nggak tahu, Pak Bayu nggak tahu gitu loh. Yang tahu ya hanya yang kuasa gitu. Yang tahu ya hanya Allah SWT gitu. Nah, karena kita nggak tahu itulah makanya speed Anda harus tinggi. Nah, untuk punya speed tinggi ini mindset Anda harus benar dulu. Gitu loh. Selama mindset Anda nggak benar, Anda nggak akan punya speed yang tinggi. Kecenderungannya ya tadi ngundangnya pasti sedikit, ya di bawah 10 pasti. Ngundang sedikit, nggak ada yang hadir webinar, udah besoknya nggak ngundang lagi. ngundang terus datang 2 orang yang datang nggak sampai selesai, udah gitu nggak join lagi, wah udah besoknya nggak ngundang lagi. Itu karena apa ya? Itu tadi mindset Anda sudah salah dari awal. Kecenderungannya Anda pengen semua orang join gitu, nggak bisa Bapak Ibu di sini seperti itu. Ya, itu mindset Anda berarti bukan bekerja membangun aset, tapi Anda mindsetnya bekerja membangun uang, bekerja untuk uang. Ya memang nggak salah, tapi tempat Anda bukan di bisnis jaringan. Tempat Anda itu sebagai employer atau sebagai pedagang, sebagai employer atau self employer. Nah itu tempatnya di situ kalau Anda bekerja untuk uang. Ya, ya oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya harap Anda semakin paham tentang panic funneling ini. Jadi ada 4 saringan. Saringan pertama mengundang, saringan kedua webinar, saringan ketiga follow up, saringan keempat sistem. Nah, siapapun yang bisa melewati 4 saringan ini, maka itulah tim inti Anda. Sekali lagi, siapapun yang bisa melewati 4 saringan ini, maka ini adalah tim terbaik Anda. Ya, itulah orang yang layak kerjasama dengan Anda. Itu tim playernya Anda. Ya, dan Anda harus melewati banyak orang untuk menemukan 2 ini. Nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, 300. Mungkin Anda harus melewati ratusan orang untuk menemukan ini. Nah, karena ratusan itulah speed Anda jangan lemah Bapak Ibu. Selama speed Anda lemah, Anda akan lama menemukan 2 tim inti Anda. Tapi kalau speed Anda tinggi, ya seperti yang saya contohkan, seperti Pak Bayu contohkan, ya Anda akan semakin cepat menemukan tim inti Anda gitu loh. Makanya Anda jangan ragu gitu loh. Kalau Anda ragu ya Anda ya sulit menemukan tim inti. Ya makanya 2 faktor tadi penting. Ya mindsetnya harus benar, sikapnya harus benar gitu. Supaya Anda itu pede, Anda punya postur, Anda punya bargaining position yang kuat dalam bangun bisnis ini gitu loh. Ya karena ya sebenarnya semua ini sudah lengkap kok Bapak Ibu.
Anda punya perusahaannya sudah 13 tahun stabil, ya, sudah melewati masa krisis, ya. Perusahaan itu kalau sudah melewati 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, itu biasanya kestabilannya itu sangat kuat, finansialnya sangat kuat. Ya, dan perusahaan kita ini sudah melewati 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, Bapak Ibu. Support sistemnya apalagi, ya sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Mentornya apalagi, ya Anda sudah tahu track recordnya Pak Bayu seperti apa. Produknya apalagi, ya Bapak Ibu bayangin nggak, perusahaan ini, bisnis ini nawarin banyak hal loh Bapak Ibu, sehat, ya, sejahtera, harmonis gitu loh, kan jarang-jarang ini Bapak Ibu ditemui di bisnis lain. Di bisnis lain itu cuma apa sih, ya, sehat, sejahtera doang, harmonisnya kadang nggak di ini gitu, sehat, sejahtera. Nah kalau ini kan tiga-tiganya. Sehat iya, sejahtera iya, harmonis iya gitu. Kan sudah lengkap semuanya. Ya, marketing plan-nya apalagi, ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada reward, Pak. Anda mau income harian, ada plan A, malah tanpa tutup poin. Enggak, tanpa tutup poin pun Anda bisa dapat income harian. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanyakan lagi. Selamat pagi Pak Trian. Selamat pagi Pak, sebentar ya, monggo Pak. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Pak mau tanya Pak Trian terkait dengan isi yang DPM. Saya kan sudah ngirim juga ke support system. Cuma di situ disarankan untuk masuk grup WA AB Network Academy. Nah, setelah di sana saya kan nomor saya katanya belum masuk di grup WA Academy. Itu kalau boleh tahu dikirim grupnya, linknya grup bisa Pak Trian. Nah, jadi syarat untuk masuk grup WA AB Network Academy, syaratnya itu ada 3, Pak. Yang pertama, Bapak harus kirim foto selfie, ya, Prolisda, bisa botolnya, bisa boxnya. Nanti kirim ke WA support. Ya, WA support. Nah, setelah itu yang kedua, Bapak sertakan nama, MID, user ID, sama email. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang ketiga, maka kalau sudah melakukan nomor 1, 2, WA support akan memasukkan nomor WA Bapak nomor WA kita ke grup WhatsApp AB Network Academy. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, Pak Sebentar. Jadi Bapak kirim foto selfie, ya, pegang Prolisda, ya, bisa pegang botolnya saja yang kecil itu atau boxnya yang besar. Kirim ke WA support. Nah, nanti setelah Bapak kirim foto, bawahnya kasih nama, MID, user ID-nya Bapak sama email. Ya. Nah, setelah itu otomatis WA support akan memasukkan nomor WA Bapak ke grup WhatsApp AB Network Academy. Biasanya 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam nomor itu akan otomatis dimasukkan ke grup itu, Pak. Nah, seperti itu Pak Semintar. Bisa dipahami, Pak? Ya, Pak Trian, berarti besok baru bisa ini karena belum foto selfie. Siap. Nah, ini sebetulnya ada di modul HTS, langkah nomor 5, Pak. How to start di langkah nomor 5. Nah, itu kalau Bapak nanti masuk ke member area, nah di modul HTS, nah coba cek langkah 5. Nah, itu nanti ada step-step untuk bagaimana Bapak masuk ke grup WhatsApp AB Network Academy. Modul HTS-nya sudah diselesaikan semua, Pak? Belum. Nah, coba diselesaikan semua dari langkah 1 sampai 20. Nanti jika ada yang belum paham, nanti japri Pak Trian, nanti saya akan bimbing lagi lewat Zoom private.
supaya lebih paham, lebih jelas lagi untuk menyelesaikan modul HTS. Ya, itu Pak Sumintari ya. Ya, terima kasih Pak Trian. Oke, siap. Yang lain silakan. Ada lagi? Masih ada waktu 5 menit. Ayo, silakan. Ada Bu Oka, Bu Niawati, ada Pak Rizky, Pak Trikuku, Bu Endri, Bu Li, Pak Imam, Pak Indra, Pak Ari, Pak Arianto, Bu Linda, Pak Badupe, Pak Soni, Pak Hamim, Pak Sumintar, ya Pak Sarifudin. Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Ya, sekali lagi yang sudah daftar training DPM, jangan lupa kirim ke WA Support yang isinya saya sudah ngisi daftar training DPM tanggal 15, 16, 18 Juni. Terima kasih. Nah, setelah ngirim itu, nanti biasanya WA Support akan ngasih link Zoom training DPM. Ya, bagi yang belum jangan lupa ya, konfirmasi kembali ke WA Support bahwa Anda sudah ngisi form pendaftaran training DPM. Dan pastikan jaga kesehatan Anda ya supaya tanggal 15, 16, 18 Anda bisa ikut training selama 3 hari. Ya, karena ini materi pasti up to date. Karena setiap training DPM itu pasti up to date. Nggak sama dengan training DPM sebelumnya. Pasti nggak sama. Nah, itulah kenapa Anda nggak boleh nggak hadir, harus hadir karena nggak sama dengan training DPM sebelumnya. FBO sama, nanti FBO itu algoritmanya juga pasti beda. Algoritma Facebook itu udah pasti beda. Makanya nanti kalau training FBO AM dilaksanakan akhir bulan ini, ya biasanya training DPM sama FBO itu selalu berbarengan bulannya. Ya, DPM biasanya awal bulan, FBO akhir bulan. Ya, di bulan yang sama biasanya. Karena memang masih menyambung antara DPM sama FBO itu menyambung. Ya, silakan ada yang bertanya. Gimana? Baik, semakin paham, semakin mengerti bagaimana membangun bisnis ini. Saya harap Anda punya dua mindset, dua faktor tadi ya. Mindsetnya harus benar, sikapnya harus benar. Karena saya ya kemarin menjumpai ada beberapa member yang sikapnya itu nggak benar, gitu. Sikapnya nggak positif gitu loh. Baik ke sponsornya, baik ke leadernya, baik ke mentornya. Nah, kalau Anda membangun bisnis ini nggak punya sikap positif ke sponsor Anda, ke leader Anda, ke mentor Anda, maka ya Anda tidak akan pernah berhasil dalam membangun bisnis jaringan apapun termasuk bisnis jaringan di AB. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Ya, 1 menit lagi. Sudah cukup. Jelas semuanya? Ya, silakan Bapak Ibu praktekkan ya. Praktekkan apa yang disampaikan malam hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, waktu terus berjalan. Sekarang sudah bulan Juni. Ya, sekarang sudah bulan Juni sekali lagi. Ayo Bapak Ibu, masih ada 6 bulan lagi tahun ini. Dimaksimalkan semuanya. Ya, apa yang sudah diajarkan Pak Bayu, yang disaringkan Pak Trian dilakukan tiap hari supaya Anda segera menemukan ya 2 tim inti di generasi 1 Anda. Ya, karena esensi bisnis ini cuma itu Bapak Ibu. Ya, untuk menjadi sukses itu Anda cukup menemukan 2 tim inti di generasi 1 Anda. Nah, untuk menemukan 2 tim inti gimana caranya? Ya, miliki 2 faktor tadi. Mindset-nya harus benar, sikapnya harus benar ke perusahaan, support system, produk, ke mentor, ke leader, ke sponsor, ke member, ke produk, ke prospek, itu harus benar. Nah, ketika Anda sudah memiliki ini, Anda biasanya akan all out. Anda akan fight gitu. Ya, karena semua ya sudah Anda miliki, Anda mindset-nya sudah benar, sikap Anda juga sudah benar gitu loh. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada konsultasi,
Kita ketemu lagi di Zoom meeting minggu depan dengan materi yang berbeda, dan pastikan Anda dan tim Anda hadir. Dan kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa. Pastikan Anda mengundang sebanyak-banyaknya supaya Anda segera menemukan tim inti di generasi 1 Anda masing-masing. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.